Ya Tuhan, aku taat. Renungan diinspirasi dari Injil Matius, bab 1, ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan 24a. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya, seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada satu kata pun yang tercatat dari mulut Yusuf dalam kitab suci. Namun, keheningan itu justru menjadi suara yang paling lantang tentang iman. Tidak ada alasan bagi Yusuf untuk percaya. Namun, ia tetap melakukan apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi. Malam-malam, Yusuf diliputi kegelisahan. Tunangannya, Maria, mengandung sebelum mereka hidup bersama. Menurut tradisi Yahudi, seorang perempuan yang dianggap berbuat zina bisa dihukum rajam. Yusuf tahu betapa berat risiko yang menanti Maria. Ia sempat berencana meninggalkan Maria secara diam-diam demi menjaga martabatnya. Namun, sebuah mimpi mengubah niat awalnya. Malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu." Yusuf pun taat, meski hatinya koyak dan pikirannya penuh tanda tanya. Ketaatan dalam ketidakpastian itu juga dialami dalam kehidupan nyata. Saya sendiri pernah merasakannya ketika ditunjuk menjadi pemimpin redaksi majalah paroki. Saat itu, saya merasa seolah berjalan di tempat yang tidak tampak. Saya tidak memiliki latar belakang sastra atau jurnalistik. Namun, ketika pastor meminta saya memimpin, saya mengiyakan dengan taat dan satu keyakinan. Tuhan Yesus akan menyertai saya. 4 tahun perjalanan itu penuh tantangan di masa-masa pandemi. Sindiran, sikap cuek dari senior, dan banyak hambatan lain harus saya hadapi dengan sabar. Namun, setiap kali hati saya goyah, saya datang kepada Tuhan dan berdoa,
Tuhan, kuatkanlah saya dalam menjadi pewarta kebaikan-Mu melalui majalah ini. Perlahan, saya melihat bahwa penyertaannya memang nyata. Ada beberapa orang yang setia menolong, hingga majalah dapat terbit tepat waktu. Meski secara manusiawi terasa mustahil. Mungkin mirip dengan Abraham yang dijanjikan keturunan sebanyak bintang di langit ketika dia sedang berjalan-jalan di pantai. Bagaimana mungkin karena Sarah, istrinya, sudah lanjut usia. Sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Allah menyatakan kebesarannya justru dalam hal-hal yang tampak mustahil dan di luar logika. Tuhan seringkali mengajak kita melangkah tanpa alasan yang jelas. Meski tidak ada alasan bagi kita untuk percaya, iman sejati mengajak kita berkata, "Ya Tuhan, aku taat." Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami iman yang lebih dalam lagi kepadamu, untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, meskipun tidak ada alasan logis bagi kami untuk percaya. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin.